ke-14 kalinya Liputan 6 Awards diselenggarakan. Dengan konsisten, Liputan 6 Awards hadir memberikan apresiasi kepada sosok hebat yang memiliki kontribusi besar. Juga tentunya menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya melalui tindakan yang nyata. Selamat datang di Liputan 6 Awards 2024. Untuk setiap insan, lewat karya-karya, tularkan inspirasi, tindakan yang nyata, tak perlu basa-basi. Aku dan kamu, kita semua sama. Hey! Tak perlu ragu-ragu, untuk tetap berkarya.
berpegangan tangan, satukan semua impian. Jangan pernah takut, kita pasti. Yo yo yo. Liputan Anam Awards. Liputan Anam Awards. Liputan Anam Awards. Liputan Anam Awards. Liputan Anam, tajam waktu terpercaya. Berikan informasi, tak hanya berita. 28 tahun kita terus mengudara, tanpa kenal lelah tuh pemirsa setia. Hey kau semua generasi anak muda, sambungkan harap, tuh meraih cita-cita. Bagi pemimpi bukanlah pasrah, apalagi kita putus asa untuk negeri ini. Indonesia Jaya. Everybody, liputan, liputan. Anam Award. Liputan, liputan. Anam Award. Liputan, liputan. Anam Award. Liputan, liputan. Anam Award. Yeay. Woo. Asik juga. Asik itu. Keren ya. Sekarang kita berhenti nih. Kita berhenti. Berhenti, oke. Bawaannya pengen goyang Enggak, aja. musiknya Ih. udah nggak ada. Oh, musiknya udah nggak ada. Bener. Tapi kita ucapkan selamat siang semuanya. Yeay, tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah dong teman-teman. Wah, seru banget, semangat anak muda bisa banget kita rasakan pada siang hari ini Teh. Yes, anak-anak muda seperti kita ya. Betul. Masih muda. Seumuran. Tadi kita udah menyaksikan penampilan anak muda berbakat Gita Handayani Marching Band. Yang jauh-jauh mereka datang dari Aceh. Sekali lagi, tepukan untuk Gita Handayani. Yes. Dan karena bertepatan banget hari ini, kenapa kita pemuda banget? Karena bertepatan di tanggal 28 Oktober kita merayakan bersama-sama Hari Sumpah Pemuda. Tuh, mana suaranya pemuda? Iya. Oh, Suara pemuda yang sebelah sana. Yang tengah. Yang ujung. luar biasa. Semangat. Kalau semangat kayak gini kita juga jadi semangat. Jadi semangat juga. Tapi gak hanya para pemuda-pemuda luar biasa ini yang ada di depan kita, tapi juga di hadapan kita juga sangat spesial sekali karena telah hadir bersama kami di sini Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Selamat siang, Selamat siang Bapak. Melihat langsungnya, saya kan baru ketemu. Baru ketemu. Ternyata lebih cakep ya. Sih. Sayang udah ada yang punya. Iya, jangan. Coba kalau belum. Kenapa? Pasti sudah dimiliki orang lain. Oh iya, ya juga sih. Tapi juga tidak hanya pemuda yang merupakan wakil Presiden Republik Indonesia, di depan kita juga para pemuda-pemuda di Kabinet Merah Putih, para menteri yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan yang paling meriah teman-teman. Mas Ahaye, Pak Erik, juga kita nanti akan ada kedatangan yang lain lagi, nanti juga akan hadir bersama kita di sini. Akan ada Bapak Muhaimin Iskandar Betul. juga. Sudah hadir belum ya? Mungkin sebentar lagi. Belum ya? Oke, baik. Kalau begitu, karena hari ini semeriah, kita ingin memberikan apresiasi para pemuda-pemuda yang luar biasa sekali impactnya Terina untuk Betul. negara kita dan juga sekitarnya. Kita akan langsung menuju ke penghargaan pertama di Liputan 6 Awards 2024, yaitu kategori kesehatan. Kita akan langsung masuk ke kategori pertama kita yang akan diberikan langsung oleh pasangan sinetron terbaru yang akan tayang di SCTV. Ini dia Chico Jericho dan Alicia Rininta. Selamat siang. Selamat siang juga untuk Bapak Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di sini bersama dengan Chico Jericho, pria bugar kita ini. Jadi aku juga mau tanya nih, kamu kan sekarang lagi rutin olahraga ya, Cik? Nah, itu biasanya dapat tips supaya badan kamu bisa selalu bugar dan sehat kayak gini tuh gimana sih? Dari mana? Kalau zaman sekarang, tips dan informasi tentang kesehatan sudah banyak sekali. Terutama di sosial media. Banyak praktisi kesehatan yang membuat konten edukasi. Oke, bicara soal sosial media, aku jadi
keinget ada konten edukasi yang sering aku lihat yang dibuat sama seorang dokter. Dan senang banget karena pada siang hari ini dokternya sudah hadir di sini. Dokter, hai. Kita punya sesuatu yang spesial buat dokter nih. Ini dia. Dokter Amira, dokter spesialis kandungan di Fakfak. Saya kasih tahu ya, jadi dokter harus mengabdi dan melayani penuh hati, menolong dan bermanfaat, melanglang buana. Karena memang pekerjaannya begitu, bingung mau apa lagi, mau apa lagi, mau apa lagi. Saya dokter Amira, mau apa lagi. Wah, kreatif sekali ya dokter yang satu ini. Walaupun isi kontennya tentang edukasi, tapi beliau bisa mengemasnya dengan sangat menarik. Oke, langsung aja. Inilah peraih kategori kesehatan Liputan 6 Awards 2024. Kisah Amira adalah kisah hidup yang diukir dari dedikasi, keberanian, dan kasih sayang bagi kaum perempuan di tanah Papua. Sejak tahun 2013, Dr. Amira memutuskan meninggalkan kota kelahirannya di Bogor, Jawa Barat, mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan ibu dan anak, di mana akses kesehatan terasa seperti kemewahan yang sulit terjangkau. Ia bukan hanya dokter obgyn dan kandungan pertama di Fakfak Papua Barat, tapi juga mercusuar bagi kaum perempuan yang kerap terabaikan. Dengan bangga, penghargaan Liputan 6 Award 2024 kategori kesehatan diberikan kepada Dr. Amira Abdad, pengabdi kesehatan perempuan tanah Papua. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini dengan hormat, kami mengundang untuk naik ke atas panggung Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, untuk memberikan award kepada Dr. Amira. Luar biasa sekali ya momen ini. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Dr. Amira. Silakan Pak Wapres untuk juga diberikan kepada Dr. Amira. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa sekali ya. Pahlawan yang luar biasa sekali. Baik, Dr. Amira kami persilakan untuk memberikan speech-nya. Silakan. Liputan 6 SCTV, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah mengantarkanku berdiri di panggung yang megah ini. Tentunya penghargaan ini bukan milik saya sendiri, tapi ini adalah satu untuk semua. Saya hanyalah seorang dokter kampung yang berdiri di sini karena keistimewaan media sosial. Dalam hal ini adalah Liputan 6 SCTV. Untuk itu izinkan saya mengungkapkan terima kasih persembahan kepada kedua orang tua saya. Yang doanya dan dukungannya selalu mengiringi pengabdian saya hingga ke ujung negeri. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Dr. Maulana Patiran. Direktur RSUD Fakfak, Dr. Karyani Kastela Spesial Radiologi. Masyarakat Fakfak,
dan tim kemanusiaan yang dengan sukarela mendampingi kegiatan pelayanan saya tanpa pamrih telah hadir di sini, Suster Siti dan Suster Onya. Lembaga-lembaga pendidikan, majelis-majelis taklim, gereja-gereja yang membukakan pintu seluas-luasnya bagi saya dalam mengedukasi anak negeri dan memberantas seks bebas di kalangan remaja. Guru-guru hebat saya di Departemen Objin FK Unair RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang nasihatnya selalu membekas di hati saya. Beliau berkata, tetap lakukan yang terbaik untuk bangsamu. Meskipun tidak ada yang membangunkan momentum atas perjuanganmu. Karena sebaik-baiknya apresiasi hanya boleh datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hari ini Liputan 6 SCTV telah membuktikan apresiasinya kepada kami untuk terus berjihad di jalan kemanusiaan. Semoga kami selalu mampu menyinari negeri ini dan terus mengedukasi seperti Liputan 6 yang tajam, akurat dan terpercaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amira, dan untuk Pak Gibran Rakabuming terima kasih banyak atas waktunya. Kami persilakan untuk kembali lagi ke tempatnya. Thank you so much. Terima kasih. Dr. Amira ketinggalan. Oke. Luar biasa sekali. Wow. Ini penghargaan yang pertama sudah kita berikan. Iya, luar biasa sekali. Kembali lagi bersama kami di Liputan 6 Awards 2024. Yeay. Dan sudah satu kategori yang tadi kita saksikan bersama-sama ya Terina. Luar biasa sekali. Dan kita gak sabar banget untuk melaju ke kategori selanjutnya. Yaitu untuk kategori penghargaan kemanusiaan yang akan ada penampilan spesial juga tentunya dari Fabio Asher. Betul sekali. Ada juga Jati Dharma. Betul, bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital, bersama dengan Ibu Mutia Hafid. Betul sekali. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Dengan bangga, kategori kemanusiaan Liputan 6 Awards 2024 diberikan kepada Dewi Nurjana, Ibu para pejuang kanker. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada SCTV Award yang sudah memberikan penghargaan ini kepada Ambu. Penghargaan ini bukan hanya untuk Ambu pribadi, tapi untuk anak-anak pejuang kanker yang saat ini sedang berjuang. Kepada orang tuanya juga, kepada para donatur yang sudah mensupport kami selama 12 tahun ini. Alhamdulillah kami bisa berdiri di sini berkat SCTV yang sudah memberikan penghargaan kepada kami. Terima kasih, untuk itu kami ucapkan SCTV. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, Bu Dewi, bersama kita di sini adalah Ibu Menteri Komunikasi dan juga Digital, Mbak Mutia Hafid. Saya mau bertanya Mbak Mutia, kalau melihat dari ketulusan yang Bu Dewi lakukan, apa pendapatnya Mbak Mutia? Selamat Liputan 6 SCTV, dan saya rasa memang ini sudah melalui berbagai pemilihan. Jadi artinya ibu ini betul-betul sudah terpilih, dan tentu ibu saya di keluarga almarhum ibu saya kanker, almarhum kakak saya juga. Dan kakak saya ketika wafat itu usia muda, jadi kanker itu betul tidak
menyasar hanya kepada orang tua. Kakak saya itu baru 19 tahun ketika itu. Dan saya memahami betul bahwa ini bukan pertama biayanya sangat mahal Mas Jati. Betul. Yang kedua, kanker itu tidak bisa hanya diobati dengan medis saja. Tapi juga penguatan hati yang luar biasa. Jadi Semangatnya itulah harus kekuatan terus dari Ibu Ambu. Saya bangga dan saya harap diteruskan kerja-kerja Ibu untuk menguatkan hati terutama anak-anak kita di Indonesia yang harus berjuang melawan kanker. Selamat. Terima kasih Ibu. Di siang hari ini tentunya kita sudah terhubung dengan anak-anak di rumah Ambu yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang adik-adik. Halo. Dengar nggak ya? Dengar ya? Suaranya mana nih? Ya tadi tuh waktu nyanyi lagu Galam Matahari bagus sekali. Suaranya keren banget sih, semangatnya itu terpancar dari lagu yang dinyanyikan tadi ya. Saya mau bertanya sama adik-adik semua yang ada di sana, ada yang ingin disampaikan nggak kepada Ambu? Ada mungkin perwakilan yang bisa bicara ke Ambu? Anak-anaknya ada berapa Bu saat ini? Ini kelihatannya lagi banyak. Ada 45. 40. Bagian dari lagi ke rumah sakit kayaknya check up. Oke. Dan usianya dari berapa sampai berapa? Usianya untuk anak-anak dari 17 tahun sampai 2 bulan. Kalau untuk dewasa dari 20 sampai 60 tahun. Kebetulan ini yang hadir hanya anak-anak saja karena kondisi pasien-pasien dewasa kurang baik. Oke. Apa yang membuat Ibu kuat terus? Yang membuat saya kuat sampai saat ini karena saya nggak kepengen perjuangan saya dulu kena sama anak-anak yang sekarang gitu ya. Saya merasakan pahit pedihnya perjuangan saya sampai saya bingung harus tinggal di mana dan harus bagaimana. Yang akhirnya selama 2 tahun 3 bulan saya berjuang untuk anak saya, akhirnya Allah memberikan yang terbaik buat anak saya. Ketika saya berjuang, saya berkata, ya Allah, kapan perjuangan saya berakhir? Dari situ Allah mengambil anak saya, dan dari situ saya menangis, dan saya ingin terus memperjuangkan anak-anak yang lain supaya tetap bisa berjuang untuk sembuh. Baik. Jadi merawat mereka seperti anak Ibu sendiri. Iya. Luar biasa. Baik, Ambu, kalau misalkan ada anak-anak yang lagi menonton di rumah saat ini, apa yang ingin Ambu sampaikan kepada mereka? Untuk anak-anak kamu tercinta yang di rumah atau yang di luar sana yang belum waktunya berobat, kalian harus tetap semangat berjuang, kalian harus kuat dan kalian harus bisa melewati masa-masa ini yang akhirnya nanti kalian akan kembali sehat, baik dan akan sukses. Amin, amin. Dukungan dari kita semua ya Ambu ya. Iya, Tidak iya. hanya dari mereka tapi tentunya semua yang ada di sini juga bisa ikut mendoakan. Iya. Adik-adik yang ada di rumah Ambu ini bisa semangat terus. Terima kasih teman-teman yang ada di rumah Ambu yang sudah berpartisipasi di acara Liputan 6 Award pada siang hari ini. Nah, yakinlah saudara bahwa tidak ada usaha yang tanpa hasil. Sekecil apapun patut kita syukuri bersama. Terus berjuang dan jangan menyerah. Semangat terus ya adik-adik yang ada di rumah Ambu. Terima kasih juga untuk Bu Mutia dan juga Bu Dewi yang sudah berjuang di sini. Kita akan ucapkan sekali lagi selamat untuk Ibu Dewi Nurjana. Boleh tepuk tangan semuanya. Oh iya. Wah, ini nangisnya ada yang naruh bawang kayaknya di sini ya. Oke, show must go on. Kita akan lanjut menuju ke penghargaan selanjutnya yang juga tidak kalah berdampak untuk masyarakat sekitar, yakni kategori inovasi dan juga energi alternatif. Penghargaan tersebut akan langsung diberikan oleh News Anchor Liputan 6 SCTV Regina Valeria bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Bapak Erick Thohir.
Aduh kurang nih semangatnya. Selamat siang semuanya. Luar biasa. Selamat siang Pak Erik. Selamat siang, kurang semangat kayaknya. Oh kurang semangat lagi Padahal Pak. Tes warnanya lagi. udah beda-beda ini, ada hijau, ada merah, ada biru. Kayaknya kurang bersatu. Kurang Pak, mungkin harus Pak Erik yang sapa. Selamat siang semua. Tuh, emang harus Pak Erik yang sapa. Tapi Pak Erik apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi kita mau ngucapin selamat dulu ya untuk Pak Erik. Ini selamat kembali menjadi Menteri BUMN Pak Erik. Tapi kalau ada Pak Erik nggak afdal kalau saya nggak salaman. Sah ya Pak, join timnas? Deal. Deal. Oke, Pak Erik, kita akan langsung bacakan awards-nya. Ya. Ini Pak Erik, tapi berbicara ya Pak Erik tentang energi alternatif nih Pak Erik. Saya penasaran deh Pak sebetulnya, ada nggak sih Pak, apakah Indonesia ini sendiri memiliki potensi Pak untuk mengembangkan hal tersebut? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita luar biasa. Ketika banyak negara itu sedang mikir bagaimana melahirkan energi hijau, di Indonesia banyak, ada air. Ya, itu namanya hydro. Lalu ada juga yang dari angin, ya. Ada juga dari matahari solar. Dan itu jumlahnya luar biasa di Indonesia. Jadi kesempatan kita sesuai dengan tentu kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran yang tentu sudah dicetuskan swasembada energi, insya Allah kita bisa tercapai. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak Erik. Dan ini berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini seperti yang dilakukan oleh petani yang satu ini nih Pak Erik ya. Petani ya? Petani nih Pak Erik ya, jadi beliau ini Pak Erik memanfaatkan aliran sungai loh. Ya, jadi untuk apa sih Pak Erik sebetulnya? Nah, petani yang satu ini untuk energi listrik yang sangat bermanfaat untuk warga sekitarnya. Luar biasa. Itu solusi yang luar biasa. Itu solusi yang luar biasa. Dan langsung saja Pak Erik, tanpa berlama-lama kita akan saksikan bersama. Inilah peraih kategori inovasi dan energi alternatif Liputan 6 Awards 2024. Di lereng pegunungan Argopuro, Probolinggo, Jawa Timur, Dusun Sumberkapong, Desa Andung Biru, mampu menghasilkan energi listrik dan membuktikan bahwa kemandirian energi bukan hanya mimpi. Mimpi yang diwujudkan oleh seorang warganya, Muhammad Rashid. Sejak tahun 1993, Rashid membangun pembangkit listrik tenaga air sungai. Kini, listrik menerangi 600 keluarga di 3 desa, termasuk sekolah dan tempat ibadah yang digratiskan pembayarannya. Listrik tidak hanya menerangi rumah-rumah warga, tapi juga menggerakkan perekonomian desa. Dengan bangga, penghargaan Liputan 6 Award 2024 kategori inovasi dan energi alternatif diberikan kepada Muhammad Rashid, perintis listrik alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SCTV Liputan 6 Award yang telah memberikan penghargaan kepada kami. Semoga SCTV lebih maju, lebih jaya. Dan terima kasih keluarga besar di rumah. Tentunya mensupport saya, kedua orang tua saya yang mendukung sampai saya di titik ini. Terima kasih Pak Erik Thohir. Terima kasih Kak SCTV. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasid, terima kasih. Saya mau nanya dulu sama Pak Erick Thohir. Pak Erick sebagai Menteri BUMN, bagaimana nih Bapak melihat sosok Bapak Rashid ini ya, yang memiliki semangat untuk membuat inovasi baru dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini Pak? Ini pahlawan seutuhnya bangsa Indonesia. Wow. Ya. Karena kadang-kadang kita selalu terjebak yang besar-besar. Tapi yang real yang seperti ini ya, di mana hadir memberikan solusi kepada komunitas, kepada rakyat secara langsung. Ya Pak ya, luar biasa Bapak. Selamat loh Pak. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Rasid. Semoga apa yang dilakukan Pak Rasid ini bisa selalu bermanfaat untuk warga sekitar ya Pak. Saya ambil lagi mic-nya. Baik, terima kasih Pak Rasid. Silahkan Pak Rasid. Saya masih menahan Pak Erick di sini, Pak Erick, karena kita masih ada satu penghargaan lagi yang akan kami berikan, yaitu penghargaan khusus untuk kategori inovator energi baru dan terbarukan. Ya, ini tentu bagaimana kita harus menjadi solusi semua ya, di tengah kekhawatiran energi yang hari ini terjadi di dunia, kita wajib berantisipasi krisis energi itu. Dan tentu mesti ada solusinya seperti tadi Pak Muhammad Rashid. Tentu bangsa yang lebih besar harus punya solusi yang lebih besar lagi. Wah, luar biasa sekali. Dan Pak Erick, langsung saja inilah tentunya yang dilakukan oleh PLN dengan terus melakukan inovasi. Menghasilkan listrik dari sumber daya alam yang berkelanjutan dan juga tentunya dapat diperbaharui secara alami. Inilah peraih kategori inovator energi baru dan terbarukan Liputan 6 Award 2024. PLN berkomitmen melakukan dekarbonisasi nasional. Bukan hanya karena perjanjian internasional, tetapi PLN sungguh peduli memastikan generasi masa depan jauh lebih baik. Menyediakan listrik berkeadilan dengan prinsip energi security, affordability, dan environment sustainability. Di tengah tantangan mismatch antara lokasi sumber EBT berskala besar di daerah terpencil dengan pusat demand listrik di Pulau Jawa, PLN menghadirkan Accelerated Renewable Energy Development yang mampu menambah porsi energi baru terbarukan hingga 75% sampai dengan tahun 2040. PLN memanfaatkan setiap potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia. Air, geotermal, matahari, angin, hingga arus laut. Menjadi pemimpin transisi energi dunia, bukan hanya mengakselerasi energi terbarukan, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kapasitas nasional, menciptakan banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan di saat yang sama menjaga lingkungan. Dengan bangga, Liputan 6 Awards 2024 mempersembahkan penghargaan khusus kategori inovator energi baru dan terbarukan kepada PLN. Kami persilakan kepada Bapak Wiluyo Kuswiharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SCTV, terima kasih Liputan 6, dan wabil khusus terima kasih kepada Pak Erick, Bapak kami, Menteri BUMN, yang telah mensupport PLN, karena selama masa sulit, masa Covid, kami mampu sampai sekarang terus menyediakan listrik yang andal, yang ramah lingkungan, yang terjangkau, dan juga tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami PLN saat ini juga terus berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang bersih. Kami juga menjaga keberlanjutan dan juga menjaga lingkungan. Itulah tugas kami saat ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Liputan Awards 2024. Boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Awesome. Baik, teman-teman semuanya. Karena tadi sudah menyaksikan penghargaan demi penghargaan, kita akan berlanjut ke penghargaan berikutnya, yakni untuk pemberian penghargaan di kategori pantang menyerah. Dan kali ini akan langsung diberikan oleh rekan saya, News Anchor Liputan 6 SCTV Scholastika Sylvia, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Selamat siang Liputan Awards 2024. Wow, semangat gak nih Cak? Semangat ya. Sekali. Betul. Kalau nggak semangat, tentunya mestinya agak malu karena sosok yang satu ini semangatnya sangat amat luar biasa. Pantang menyerah. Betul sekali, pantang menyerah. Nah, bicara soal pantang menyerah, Ja, saya mau memperkenalkan satu sosok yang luar biasa, sangat amat inspiratif. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tidak membatasi beliau untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak di desanya. Dan inilah peraih kategori Pantang Menyerah Liputan Awards 2024. Di pelosok Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, PAUD Al-Hijrah berdiri sejak tahun 2020 lalu. Samudi Azari hadir setiap pagi. Suara lantangnya menggema di antara tawa dan semangat anak-anak desa. Keterbatasan tidak menghalanginya mendirikan PAUD Al-Hijrah dan memberikan pendidikan bagi anak-anak di desanya. Bahkan ketika harus mencari nafkah bagi keluarganya dengan memulung, melanjutkan kuliah, serta mengajar mengaji di sore hari. Samudi tak pernah surut menembus keterbatasan. Baginya, setiap langkah kecil yang ia berikan adalah jejak menuju masa depan. Dengan bangga penghargaan Liputan 6 Award 2024 kategori Pantang Menyerah diberikan kepada Samudi Azhari, penembus keterbatasan. Selamat Bapak Samudi Azhari, terima kasih sudah memberikan semangat pantang menyerah. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana? Pak Samudi, selamat mendapatkan Liputan 6 Award. Tentu tidak pernah terfikirkan ya, saya bantu pegang ya Pak. Ya. Tentu tidak pernah membayangkan mendapatkan penghargaan ini karena beliau dengan tulus mengerjakan seluruh kegiatan sehari-hari. Dan inilah Pak Samudi yang layak menjadi teladan kita semua, pantang menyerah untuk Indonesia. Luar biasa. Pak Samudi, ada berapa siswanya saat ini? Ada 45 Bu. Ada 45. Ya, 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Liputan 6 SCTV Award tahun 2024 yang telah memberikan penghargaan kepada saya, seorang disabilitas dari NTB,
Dan ini mudah-mudahan Bandung. Lombok Tengah Bapak, NTB Nusa Tenggara Barat. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman disabilitas yang ada di seluruh Indonesia, wabil khusus di NTB. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mensupport saya, yang telah memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas 45 Mataram. Terima kasih Bu Dekan, Bu WR, Ibu Kaprodi, Pak Wadek. Terima kasih Bapak Rektor, Ibu Rektor yang ada di Fakultas Universitas 45 Mataram. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman disabilitas yang melihat saya di sini hadir di liputan 6 World SCTP pada hari ini, semangat, jangan pantang menyerah. Silahkan kalian berkarya terus, jadilah orang yang bermanfaat untuk masyarakat, wabil khusus untuk negara bangsa Indonesia. Luar biasa sekali Salam semangatnya. SCTP untuk kita semua. Sampai ke ujung negeri Pak Samudi. Caimin bagaimana melihat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Samudi. Jadi kita ini sebagai manusia pasti punya keterbatasan masing-masing. Apalagi Pak Samudi ini dengan disabilitas yang diembannya telah menunjukkan bahwa keterbatasan apapun bisa kita kalahkan dengan semangat dan perjuangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Samudi, Bapak layak mendapatkannya. Amin. Dan ini untuk Sehat anak-anak selalu, yang Bapak, baik. Ibu. Terima kasih Pak Samudi. Kami persilahkan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan kategori Liputan 6 Award Pantang Menyerah. Baik, Pak Samudi silakan Pak. Ininya Pak, tertinggal bisa ditunjukkan. Bantu ya Pak ya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan lingkungan yang akan diwariskan ke generasi sebelumnya. Ya, dan PT Kencana Maju Bersama dengan komitmennya terhadap kualitas produk, inovasi dan juga tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan. Inilah peraih penghargaan khusus Liputan 6 Award 2024. Kategori perusahaan peduli pembangunan berkelanjutan. Dalam perayaan ulang tahunnya ke-33, Kencana Group kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan yang dikenal sebagai produsen baja ringan berkualitas tinggi ini telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur yang kokoh dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Penggunaan material bangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan seperti baja ringan produksi Kencana merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, Kencana Group tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga ikut serta dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Melalui komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, Kencana Group telah membuktikan diri sebagai perusahaan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.
2024 memberikan penghargaan khusus untuk kategori perusahaan peduli pembangunan berkelanjutan kepada PT Kencana Maju Bersama. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami persilakan untuk Bapak Susanto selaku Direktur PT Kencana Maju Bersama untuk menerima penghargaan pada siang hari ini. Silakan. Selamat Pak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih SCTV Award atas penghargaan ini. Semoga penghargaan ini bisa menginspirasi kami untuk terus tetap berkontribusi terhadap masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Lalu harapan kami tahun 2025 kami tetap bisa berkontribusi dengan bekerja sama dengan pemerintah, terutama di Kementerian PUPR. Selain membangun Indonesia, kami juga ingin memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami juga memiliki satu wadah pelatihan untuk para tukang di Indonesia tanpa dipungut biaya. Jadi adik-adik yang masih kuliah ataupun anak-anak STM, kami punya satu wadah untuk melatih pemasangan baja ringan tanpa biaya, bisa menghubungi tim kami yang ada di pusat. Wah. Saya boleh ikutan nggak Pak? Boleh. Oh boleh. Ya. Kan pelatihan menambah skill ya Pak Imam ya? Betul. Ya. Luar biasa. Sehingga masyarakat kita itu bisa mengetahui produk yang baik bagaimana. Jangan sampai Indonesia dianggap memiliki kualitas bangunan jelek dibandingkan bangsa lain. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Susanto. Bapak terima kasih banyak. Salam untuk semua teman-teman. Sekali lagi selamat untuk awardnya Bapak. Kami persilakan Bapak untuk berdiri sini. Pak Imam terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Pak Imam. Silakan kembali ke tempatnya di sini Pak Imam. Oke. Baik. Saya perhatiin yang barisan-barisan duduk di belakang kamera, goyangnya sampai gitu menjiwai banget kayak kapan nih Jimmy Jim ke arah sini gitu ya, dari tadi nyariin ya. Iya kan, mau nge-capture momen kayak aku Juicy Lucy banget gitu. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Semuanya luar biasa banget. Coba pengen cek suara dulu ini. Kalau kita semuanya masih seru, kita akan lanjut lagi ke kategori berikutnya. Masih seru gak sih? Luar biasa sekali. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung melaju ke penghargaan selanjutnya, yakni ke kategori lingkungan hidup. Yang akan diberikan langsung, ini surprise banget, kita akan mengundang langsung bersama kita ke atas panggung Ibu Susi dan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Perkenalkan saya Susi Puji Cuti. Ya, bersama dengan Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Baik, apa kabar Ibu Susi? Ya, saya baik, cuman memang agak sedikit sibuk mengurus ikan-ikan saya. Ya, kita sudah lama juga tidak bertemu ya. Iya betul, jadi saya memang agak sibuk mengurus ikan-ikan saya. Tapi karena saya akan menghadiri acara penghargaan bagi orang-orang hebat, apalagi dengan Bapak Agus Yudhoyono, jadi saya rela tinggalkan ikan-ikan saya. Ikan-ikan saya juga sudah saya kasihkan arahan untuk menyiapkan diri mereka dan memasak diri mereka sendiri, seperti itu. Baik, ya Bapak tahu kan kalau saya suka makan ikan. Betul. Dan memang kita harus makan ikan. Ada yang sudah makan ikan hari ini? Yang belum saya tenggelamkan ya. Karena kita seperti Pak Agus tahu ya, kita ini butuh IQ yang tinggi dan sumber IQ itu tentu dari protein, dari ikan.
supaya IQ-nya tinggi. Seperti Pak Agus. Pak Agus bisa terpilih menjadi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Itu semua karena apa? Karena dia dipilih. Iya kan? Baik. Tapi Jadi Pak, bukan hanya karena ikan loh. bukan hanya karena ikan, ada yang lain juga bisa dijelaskan mungkin. Ya, yang jelas kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Betul. Termasuk juga ini kan generasi muda di sini. Selamat Hari Sumpah Pemuda buat semuanya ya. Semoga generasi muda kita semakin sukses dan siap menghadapi tantangan masa depan. Betul, semakin cerdas juga ya. Karena tadi ada mahasiswa yang saya tanya apa arti Sumpah Pemuda. Dia bilang sumpah saya masih muda, kata dia begitu. Jangan sampai salah arti ya. Tapi bicara tentang ikan. Ada ikan yang sangat sopan Pak. Itu namanya ikan salaman. Salmon kali. Iya betul itu ikan salmon. Tapi kenapa disebut ikan salmon? Karena ikan salmon banyak manfaatnya. Kalau yang banyak modelnya disebut salon. Kalau Pak Agus ada tebak-tebakan juga boleh juga. Saya tunggu. Ikan apa yang pinter nyanyi? Ikan yang pinter nyanyi, saya tidak tahu. Ikan yang les vokal? Ikan Fauzi. Betul juga ya. Betul juga. Padahal Bu Susi banyak teman ikan kan sebetulnya. Teman saya ikan semua dan ada ikan yang punya banyak saudara kandung yaitu ikan kakap beradik. Dan ada, tapi kalian pasti yang ini tidak tahu, ada ikan yang zona hidupnya lebih luas daripada amfibi. Ada yang tahu? Apa itu? Namanya adalah ikan mujair. Karena hidupnya bisa di mana aja. Mau di air, mau di udara, mau di darat, bisa gimana dia aja. Kalau Pak Aye masih ada, boleh juga. Saya tunggu. Ikan apa yang kadang-kadang suka berhenti-berhenti gitu jalannya? Ikan berhenti-berhenti. Ikan yang di stop polisi? Ikan paus. Paus. Oh paus. Memang Pak Aye ini cerdas, tapi mungkin agak sedikit kurang teliti. Paus itu bukan ikan tapi mamalia laut. Saya lebih kenal dengan ikan tentunya. Oke. Tapi sekarang saya ini memang merasa jangan sampai ada di antara kita yang merusak habitat ikan, ya. Tidak boleh ada yang merusak habitat ikan. Kita harus menjaga ikannya dan kita harus perhatikan habitat mereka yang harus tetap terjaga. Betul Pak Aye? Betul sekali. Pak Aye. Baik, dan siapapun yang merusak habitat ikan akan saya tenggelamkan. Tapi kalau ada sosok yang inspiratif yang menjaga lingkungan dengan tindakan nyata, tentu dia harus diberi apresiasi. Justru kita sudah menemukan sosok tersebut ya, Bu Betul. Susi ya. Dan tentunya siapapun yang punya keikhlasan untuk menjaga dan merawat lingkungan kita, bisa kita katakan sebagai pahlawan lingkungan. Saya setuju. Dan beliau juga memiliki inisiatif untuk memperbaiki lingkungannya yang telah tergerus abrasi. Dengan menginisiasi warganya untuk bergotong royong menanam bakau di Nah ini sekitar banyak gading terjadi itu. khususnya bagi masyarakat komunitas yang berada di sepanjang pantai. Betul. Termasuk di pantai utara Pulau Jawa. Ini ancamannya nyata. Kalau abrasi berarti huniannya, lahannya, tempat ia hidup dan bekerja bisa sangat terancam. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan dari komunitas itu untuk menjaga lingkungannya. Setuju sekali. Dan untuk itulah kami akan memberikan peraih penghargaan Liputan 6 Awards 2024 pada kategori lingkungan hidup.
Di pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang terkikis abrasi, Son Haji tak bisa hanya mengenang kampungnya yang dulu penuh kemakmuran, tenggelam perlahan. Ia bergerak, mengajak banyak orang untuk memperbaiki keadaan, menanam bakau, melindungi daratan. Sejak tahun 2013, Son Haji bersama warga kampung Beting, Muara Gembong, Bekasi telah menanam 40 hektar tanaman bakau. Son Haji bukan sekedar menanam bakau, ia adalah penyelamat tanah kelahiran. Setiap akar bakau yang tumbuh adalah jangkar bagi masa depan yang lebih hijau. Setiap daun yang berkembang adalah lembaran baru dalam kisah perjuangan mencegah kerusakan alam. Dengan bangga, kategori lingkungan hidup Liputan 6 Award 2024 diberikan kepada Son Haji, Pejuang Lingkungan Pesisir Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liputan 6 SCTP Award 2024. Terima kasih sudah mengundang saya untuk acara yang semoga ini. Dan saya akan kutip bahwa ketika kita menjaga alam, maka alam akan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan hari ini saya rasakan dan saya buktikan bahwa penghargaan ini adalah penghargaan kepada alam, penghargaan bagi para orang-orang yang bersedekah karbon. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Menteri AHY dan Bu Susi. Dan juga rekan-rekan dari Muara Gembong sana, di ujung pesisir Muara Gembong, yang saat ini tengah nonton bareng kita semua, buat ibu-ibu kebayanya, untuk teman-teman gerakan Sep Mugo dan Cikarang Listrindo yang sudah banyak support kegiatan-kegiatan kita. Semoga ini menjadi langkah yang nyata buat kita ke depannya untuk senantiasa kita menjaga lingkungan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Sebentar Pak Son. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah masuk ke cerita saya. Memanggil saya Bu Susi. Siap. Ya. Boleh Bapak pegang lagi ini untuk diperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Pak Son ini begitu berprestasi dan memberikan dampak yang sangat positif untuk lingkungan Bapak. Kita akan bertanya pada Pak AHY, bagaimana Pak melihat sosok Son Haji ini? Sekali lagi selamat kepada Bung Son Haji atas penghargaan yang telah diberikan oleh Liputan 6 SCTV. Saya tentu dan kita semua mengapresiasi tokoh-tokoh yang bekerja dengan hati bersama komunitasnya untuk menyelamatkan bumi kita. Jadi ordinary people with extraordinary hearts and minds and willpower. Ini adalah contoh bahwa setiap orang bisa bekerja dan tentunya berkontribusi. Menanam mangrove. Saya dengar Pak Son Haji ini sudah menanam dan menjaga 40 hektaran mangrove. Bukan hanya mencegah abrasi, banjir, menyelamatkan pesisir pantai. Tapi juga sebetulnya mangrove itu punya nilai ekonomi. Karena mangrove bisa menyerap karbon, bahkan bisa dikatakan lebih dari 730 ton per hektar. Dan ini ada 40 hektar, berarti ada 40 lapangan bola kurang lebih. Ini bisa menyerap karbon dan mencegah terjadinya krisis iklim dan pemanasan global. Jadi menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan, tapi juga punya nilai ekonomi. Bisa dimonetisasi, termasuk juga untuk masyarakat sekitar pelaku UMKM. Jadi selamat sekali lagi
Pak Son Haji, selamat kepada komunitas-komunitas yang telah bekerja selama ini. Iya, sekali lagi selamat untuk Bapak Son Haji. Semoga semakin banyak orang-orang yang tergerak dan ingin menjadi pahlawan lingkungan juga seperti Bapak Son Haji. Tepukan untuk Son Haji, pejuang lingkungan pesisir Pantura. Terima kasih juga kepada Bapak Agus. Kami persilakan. Luar biasa sekali, Bu Susi. Terima Iya. kasih banyak udah nemenin saya. Saya dari tadi jomblo di sini sendirian. Ya, saya tidak apa-apa, saya menemani. This is my first time jadi host ya untuk Jadi host. acara seperti ini. Tepuk tangan untuk saya. Dan tentunya Bu Susi coba dong baca ini dong. Bu Susi harus banget baca yang ini karena ini adalah signature kita ketika kalau masuk lagi ke dalam program. Oh gitu, tapi kayaknya sudah hilang. Kita buat yang lain aja. Ya. Aduh. Oke, siapa di sini yang suka matematika? Ada yang suka matematika? Nggak suka. Karena kalau saya tidak suka matematika, saya tidak suka hitung-hitungan. Saya paling suka hitung kesalahan orang. Kalaupun hitung angka ya paling angka-angka perceraian. Gimana kalau kita menantang adik-adik mahasiswa di sini untuk berhitung cepat? Setuju? Setuju? Setujunya ragu-ragu, udah pada lupa kayaknya hitung-hitungan. Setuju. Mahasiswa. Oke, nah karena kebetulan banget setelah ini yang selanjutnya kita akan masuk ke kategori pendidikan itu. Dan ini nanti akan juga diberikan oleh rekan saya nih, News Anchor Liputan 6 Rizka Andalina bersama dengan Master of Matematika Jerome Pauline. Selamat siang semuanya. Wow, karena ada kamu nih, kayaknya semua pada semangat nih Jerome. Kalau ada Jerome di sini berarti semuanya nih adik-adik sudah siap mendapatkan challenge matematika dari kamu. Siap matematika challenge? Apa Oke. lagi ya? Acara award ada challenge matematika. Nah kalau gitu langsung aja jelasin gimana caranya Jerome. Oke teman-teman semua udah siapin HP ya. Nanti teman-teman semua bisa scan barcode yang ada di LED. Setelah itu kalian akan masuk ke dalam grup chat. Dan aku bakal kasih soal, kalian bakal jawab di grup chat itu. Yang paling cepat bakal dapat hadiah dari aku. Yoi. Oke, gimana adik-adik udah pada siap? Oke, kalau gitu, kalau udah pada semuanya siap, kita akan munculkan barcode dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sambil nunggu adik-adik masuk, kita langsung aja ke sini ya. Kita akan mempersiapkan, jadi nanti rencananya Jerome akan memberikan 2 pertanyaan. Yes. Ya, nanti kita akan pilih siapa yang jawabannya paling benar. Nih, nanti akan dicek langsung sama Jerome. Siap. Baru dia dapat hadiah. Oke. Ini di sini banyak mahasiswa ya, aku lihat ya. Betul sekali. Semua ini adik-adik mahasiswa yang sudah siap ya menyambut Jerome nih dan pertanyaan-pertanyaannya. Gimana? Apakah sudah siap? Oke. Soal nomor 1. Nomor 1 ya. 23 dikali 57 ditambah 77 dikali 57. Oke. Let's go. Mulai bergemuruh. Ayo, silakan tulis jawabannya nanti. Yo, jangan pakai namanya kalkulator, akan yo. muncul di sini ya dan itu jawabannya Wow, Jerome. cepat sekali. Bisa Ada dilihat. Z, siapa Z? Z siapa Z? Z. Tadi ada yang namanya Z. Jadi jawabannya gimana Jerome? Jawabannya 5.700. Oke, Benar banget. berarti yang namanya Z dapat menang. Dapat mana, Z? hadiah ya berarti dari kamu Jerome. Boleh. Hadiah spesial yang akan Tapi yang mana diberikan. orangnya? Orangnya yang mana Z. boleh? Weh, Paling pojok. mantap jiwa bro. Jerome, sebelumnya Oke. jabarin dulu. Oke, gimana aku bakal jelasin hasilnya ya. gitu? Kalau teman-teman di sini ngitungnya satu persatu, 23 dikali 57, terus baru ini, baru dijumlahin, bakal lama ya. Dalam matematika, kita bisa pakai sifat, kalau misalnya ada kesamaan, ini kan 57, ini 57. Kita bisa keluarin 57-nya ya.
57 kita keluarin. Dalamnya adalah 23 ditambah 77, ya kan? Nah, dalam kurung ini kita selesain ini adalah 100. Jadi 57 dikali 100 yaitu 5.700. Gitu. Luar biasa. Easy. Sangat mudah ya ternyata ya. Yes. Sebenarnya kalau kita tahu ya, kalau kita tipsnya. tahu caranya. Oke, itu baru pertanyaan pertama. Ada lagi pertanyaan kedua. Apa Jerome? Silahkan. Oke, pertanyaan kedua. Siap? Siap semua ya adik-adik. Ini lumayan susah, tapi kalau misalnya kalian tahu triknya, ya 5 detik selesai lah. Wah. Soalnya 2024 dikali 2024 dikurangi 2023 dikali 2025. Waduh, silahkan adik-adik untuk menjawab pertanyaan ini ya. Silakan. Angkanya pas. Wah, wah, cepet banget. Apa istilah kamu mantap jiwa ya? Mantap jiwa banget. Ini. Siapa tuh yang nomor 1 tadi? Boleh di scroll ke atas lagi. Tadi yang jawab paling cepat. RS. Oh. RS. RS. Siapa RS? Boleh tunjuk tangannya? RS yang mana? Kita lihat di tengah sana. Gak ada. Mana? Oh di belakang. Itu dia. Kamu akan mendapatkan hadiah nih dari Jerome ya, hadiah yang sangat spesial. Soalnya kayak panjang ya. Tapi sebenarnya jawabannya 1. Gimana caranya? Apa? Caranya gimana sebenarnya? Jawabannya kita pakai sifat aljabar. Ini penting banget dan ini sering dipakai Kak. Sering dipakai. Jadi kalau kita lihat, ini kan 2024, ini kan 2023, 2025 gitu kan. Nah 2023 ini tuh 2024 dikurangi 1. Terus 2025 adalah 2024 tambah 1. Jadi kalau kita jabarin ini jadi 2024 kali 2024 dikurangi 1. Jadi ini dikurangin ini jadinya ini coret minus 1 adalah 1. Jadi jawabannya 1 deh. Oh luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Aljabar teman-teman. Ternyata gitu caranya. Kamu kok keren banget sih Jerome? Kamu keren banget bisa mengerjakan ini semua dan tahu cara-caranya. Latihan soal. Latihan soal. Banyak. Berarti sama guru juga nih ya? Sama guru, yes betul banget. Nah berbicara mengenai guru ya itu memang kita juga akan berbicara tentang tenaga pendidikan saat ini ya. Boleh kita sambil jalan ke sana yuk Jerome yuk. Jadi memang kita akan berbicara tentang sosok tenaga pendidik yang satu ini. Jadi walaupun dia atau beliau ini belum pernah diangkat menjadi PNS, tapi beliau itu tetap semangat mendidik anak-anak di daerahnya, Jerome. Wow, keren banget. Dan inilah peraih kategori pendidikan Liputan 6 Awards 2024. Di antara kabut tebal kawasan kebun teh Puncak Bogor, Jawa Barat, ternyata ada anak-anak yang jauh dari sentuhan pendidikan. Di tengah keterbatasan, sejak tahun 1983, Rudi Manggala Saputra merintis pembangunan sekolah bagi anak-anak di kawasan Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama 40 tahun, ia terus mengajar sebagai guru relawan hingga sekarang. Baginya mengajar adalah ibadah, mendidik adalah panggilan jiwa, dan tak ada kebahagiaan yang sebanding dengan mengantarkan siswa meraih keberhasilan di masa depan. Tak ingin anak-anak punya masa depan yang membentur keadaan. Sosok ini hadir dan memberikan pengajaran. Dengan bangga, penghargaan Liputan 6 Awards 2024 kategori pendidikan diberikan kepada Rudi Manggala Saputra, pendidik lintas generasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SCTP Award yang telah membuat saya bisa hadir di sini.
Juga buat rekan-rekan guru yang ada di Cikoneng, ini adalah hadiah yang sangat berharga. Saya tidak pernah terlintas dalam benak saya untuk dapat bisa berdiri di hadapan para mahasiswa, juga di hadapan para bapak dan ibu di panggung SCTP Award ini, yang membuat saya akan lebih terkenal mungkin ya. Saya ucapkan terima kasih kepada terutama ibu saya yang masih hidup. Mereka berusia 87 tahun. Ibu, ini adalah sesuatu doamu sehingga saya bisa di sini. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada PT SSBP yang telah menyupport berjalannya pendidikan yang di sana, di lingkungan perkebunan teh. Juga para volunteer yang sudah melakukan kegiatan di SD kami di Cikoneng, banyak sekali diantaranya. Dari UNJ, dari Universitas Pancasila, dari Unisma, beliau selalu membantu untuk berjalannya pendidikan di sana. Mereka menjadi volunteer semua. Juga pada saat ini saya berhimbau kepada para pemuda dan pemudi, mahasiswa semuanya, SD kami terbuka untuk kedatangan menjadi volunteer dan membantu kelancaran pendidikan yang di sana. Saya tunggu. Di Hari Pemuda ini, marilah pemuda-pemudi bangkit. Berkaryalah Anda. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Insya Allah akan mendapatkan indah pada waktunya. Seperti yang saya alami ini. Indah pada waktunya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk seluruh peraih penghargaan Liputan 6 Awards 2024. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi teman-teman. Benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Dan semua orang yang sudah hadir di sini adalah mereka yang menginspirasi dan berimpact untuk siapapun yang ada di sekitarnya ya Bu Susi. Iya, memang betul sekali. Dan kita sekali lagi juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para mahasiswa yang ada di sini. Suara semangatnya saya mau dengar sekali lagi. Mana para mahasiswa yang ada di studio ini? Kepada seluruh tim juga yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Dan kita akan berjumpa di Liputan 6 Awards 2024 tahun depan. Luar biasa sekali. Kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Saya Aziza Hanum. Saya Susi Puji Ahcuti alias Rina Nose. Sekali lagi sampai jumpa di Liputan 6 Awards tahun depan. Sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya second choice nyanyi. Menaruh hati, padahal ku tahu kau terikat janji. Keliru atau kau bukan tak